Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Kembali Anda menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Senin 2 Januari 2023 bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi seputar Sumatera Utara dan inilah Sumatera Utara siang ini selengkapnya. 2020 Pemirsa, informasi siang ini diawali dari Polres Langkat menggelar press release Satuan Reskrim Satuan Narkoba dan Satuan Lalu Lintas di Aula Baradaksa Mapolres Langkat. Kegiatan ini dipimpin Kapolres Langkat Faisal Rahmat Hussein. Dalam pemaparannya, Kapolres Langkat menyampaikan perbandingan jumlah tindak pidana dan penyelesaian perkara antara tahun 2022 dengan tahun 2023, baik dari Satuan Reskrim, Satuan Narkoba, dan Satuan Lalu Lintas, serta pengungkapan kasus yang menonjol dan menjadi prioritas utama. Kasus yang menjadi prioritas utama diantaranya pengungkapan kasus korupsi anggaran peremajaan sawit rakyat atau PSR dengan menetapkan 8 orang tersangka, baik dari pihak swasta maupun dinas terkait pemerintahan Kabupaten Langkat. Dalam penanganan kasus korupsi PSR, selain mengirim tersangka ke proses persidangan, hal yang menjadi prestasi besar adalah keberhasilan Polres Langkat karena telah mengembalikan dan menyelamatkan uang negara sebesar 15 miliar rupiah. Selain itu, pengungkapan kasus pembunuhan berencana mantan anggota DPRD Kabupaten Langkat, Paino, menjadi prioritas utama yakni berhasil mengungkapkan dan menangkap seluruh pelaku sebanyak 5 orang dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti yakni sepucuk senjata api rakitan yang digunakan untuk menembak korban. Selain itu, dalam paparannya, Kapolres Langkat juga turut menyampaikan beberapa pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika, baik jenis sabu, ganja maupun ekstansi di tahun 2023. Pengungkapan kasus narkotika yang dilakukan Polres Langkat dan jajaran mengalami kenaikan sangat signifikan. Tahun 2023 Polres Langkat dan jajaran berhasil mengungkap sebanyak 310 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 375 orang. Dari pengungkapan tersebut berhasil disita barang bukti sebanyak 47 kg lebih atau 47.720 gram sabu, 378 kg lebih atau 378.188 gram ganja dan 158 butir pil ekstasi. Pemirsa, 3 jembatan permanen serta 4 jembatan gantung yang merupakan akses transportasi masyarakat Kabupaten Padang Lawas hancur dan rusak parah diterjang banjir. Kerugian ditaksir mencapai lebih dari 6,5 miliar rupiah. 7 jembatan di Kabupaten Padang Lawas putus dan rusak parah setelah diterjang banjir. Dengan kondisi terparah, jembatan Siabu yang menghubungkan Kecamatan Barumun Selatan dengan Ulu Sosa. Kemudian jembatan gantung Sabah Rimba yang merupakan akses satu-satunya masyarakat desa Limbong beraktivitas. Kerugian akibat rusaknya 7 jembatan ditaksir mencapai lebih dari 6,5 miliar rupiah. Kadis PU Kabupaten Padang Lawas, Abirhan Hasibuan menjelaskan untuk jembatan penghubung yang kondisinya rusak ringan langsung diupayakan diperbaiki. Sedangkan yang terputus atau rusak parah secepatnya dibangun jalan atau jembatan alternatif sehingga masyarakat tidak mengalami kendala dalam beraktivitas. Biaya perbaikan keseluruhan sekitar 10 miliar rupiah. Ada 7 jembatan yang rusak akibat dari meluapnya air sungai Sosa, Barumun, dan Eksopi. Kita sedang berada di lokasi untuk membuat akses jalan karena akibat dari terjangan sungai yang tadi malam akibatnya Warga Lubuk Bunut Muhammad Taufik Rizky Nasution mengatakan jembatan penghubung menuju Kecamatan Sosa Timur rusak akibat banjir yang terjadi Minggu petang. Saat ini masyarakat bergotong royong memperbaiki dibantu pihak perusahaan PTPN 4 serta Babinsa Korabil 09 Sosa dan Dinas PU Padang Lawas. Ini lagi sedang gotong royong akibat dari terputusnya akses jalan menuju lintas Papaso Riau. Yang terjadi putus ini apa, Pak? Sebabnya ini akibat banjir kemarin itu, Pak. Banjirnya itu inilah dari ini sampai ke depan sana. Udah itu harus nyebrang pun harus pakai tali. Kemarin pun udah ditolong juga sama orang Pak Babin.
menyeberangkan warga yang berada tinggal di dalam. Taufik meminta pemerintah segera memperbaiki jembatan Sungai Sosa yang merupakan akses ribuan masyarakat untuk menuju maupun keluar dari Kecamatan Sosa Timur. Pemirsa, 11 rumah semi permanen di Jalan Garu Medan yang terletak di kawasan padat penduduk ludes terbakar. 9 unit armada milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Disdam Karmat, diturunkan untuk dijinakkan api dan tidak ada korban jiwa. Inilah video amatir milik warga yang merekam saat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan 11 rumah semi permanen. Banyaknya material berbahan kayu yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyambar rumah yang berada di gang sebelahnya. Warga yang panik saat hendak menyelamatkan barang pribadi sontak membuat petugas terhalang dan kesulitan saat menjinakkan si jago merah. Kadis Disdam Karmat Kota Medan, Muhammad Yudus, mengatakan bahwa dalam insiden kebakaran yang menghanguskan 11 rumah semi permanen ini menurunkan 9 unit armada mobil milik Disdam Karmat Kota Medan. Menurutnya, pemilik rumah dari sumber kebakaran ini sedang tidak di lokasi dan pergi meninggalkan rumah. Warga diminta untuk tetap waspada dalam meninggalkan rumah saat keadaan kosong, terlebih saat masa libur seperti saat ini. Kebakaran di Jalan Garu 1, Kelurahan Setirejo 3, Medan Lampas. 2 rumah permanen dan 9 rumah permanen. Untuk armada ada lebih kurang 9 yang kita turunkan. Untuk korban jiwa dan luka masih nihil. Kalau dugaan pertamanya apa nih Bang? Nantinya masih dalam tim investigasikan. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun beruntung tidak ada korban jiwa meskipun kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, curah hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Padang Lawas saat ini menyebabkan jalan utama Trans Ujung Batu 1 hingga 5 rusak parah. Masyarakat saat ini kesulitan mengeluarkan hasil panen pertanian milik mereka. Masyarakat Trans Ujung Batu 1 hingga 5 yang umumnya petani kelapa sawit saat ini kesulitan mengeluarkan hasil panennya karena jalan utama keluar desa kondisinya hancur dan rusak parah. Hal ini disebabkan curah hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Padang saat ini. Untuk mengeluarkan hasil panen, masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan dengan dilansir menggunakan mobil berpenggerak roda 4. Tidak jarang truk pengangkut sawit hasil pertanian milik warga harus ditarik dengan menggunakan alat berat agar dapat melintas. Salah seorang supir truk Parman mengatakan kondisi jalan seperti ini sudah terjadi hampir 1 bulan. Dirinya mengeluh karena tidak bisa mengangkut hasil pertanian dengan muatan maksimal. Belum lagi mengeluarkan biaya tambahan karena kerusakan mobil akibat kondisi jalan yang rusak. Gua baru udah 3 hari kadang baru keluar. Harapan abang gimana Bang? Ya kemana lagi kalau bisa turun tangan lah, agak dikondisikan dulu jalan kita ini. Salah seorang petani, Agus, harus menyewa mobil untuk bisa mengangkut sawit hasil panen kebunnya karena saat ini truk yang biasa langsung ke kebun sudah 1 bulan tidak bisa lagi melintas. Nggak keluar buah. Kalau diesel tidak bisa masuk Pak ya? Nggak bisa, tahu sendiri lah kondisi jalan tadi kan. Ini sudah hampir 1 bulan lah, udah 3 mingguan. Faktor utamanya ini gara-gara apa nih Pak? Hujan. Jangan Pak ya? Hujan. Agus meminta agar ada perhatian dari pemerintah untuk segera memperbaiki jalan yang rusak sehingga masyarakat Trans bisa mengeluarkan hasil kebunnya. Pemirsa, jalan penghubung 2 kecamatan di Mandailing Natal di Desa Tebing Tinggi tertimbun material longsor yang menutupi seluruh badan jalan. Akibatnya jalan menuju beberapa desa tidak bisa dilalui kendaraan roda 3 dan roda 4. Material longsor yang menutupi seluruh bahu jalan di Kecamatan Panjabungan Timur menuju Kecamatan Panjabungan tidak bisa dilalui kendaraan roda 3 dan 4. Akibatnya kemacetan panjang pun tak terelakkan sejak sore kemarin. Beberapa pengendara terlihat lebih memilih berputar arah dan menunggu bantuan alat berat datang untuk membersihkan sisa material longsor tersebut agar bisa kembali dilewati.
Bahkan tak sedikit pengendara yang bermukim tak jauh dari lokasi kejadian meninggalkan sepeda motornya di lokasi longsor dan memilih pulang ke rumahnya berjalan kaki. Material tanah longsor dari perbukitan tersebut terjadi akibat hujan disertai angin kencang mengguyur wilayah Mandailing Natal. Beberapa batang pohon karet juga terlihat tumbang di badan jalan yang mengancam pengendara yang melintas. Kalau kita warga paling bisa lewat aja lah kendaraan. Kalau kendaraan yang Honda bisa, tapi kalau pribadi nggak bisa. Untuk roda 3 sama roda 4 sudah bisa lewat, Bang? Nggak bisa. Cuma Jadi, roda 2 yang bisa. Kira-kira jam berapa tadi nih, Bang? Jam Longsornya? 3. Jam 3 sore ini, Bang, ya? Jadi ada nggak korban jiwa dalam longsor ini, Bang? Apa Nggak ada. harapan kita nih, Bang, selaku Ya, warga? harapan kita ya biar cepat-cepat lah. Alat berat. Sementara itu, beberapa pengendara sepeda motor terlihat nekat melewati jalan meski tertutup material tanah yang bercampur bebatuan dengan terpaksa harus menurunkan penumpangnya agar bisa melintasi jalan penghubung satu-satunya ke wilayah Kecamatan Penyambungan Timur tersebut. Pemirsa, 2 hari pasca kedatangan warga negara asing Rohingya, tim Inafis dari Polres Pelabuhan Pelawan melakukan pendataan dengan melakukan sidik jari terhadap 149 pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Langkat kemarin sore. Belasan petugas dari tim Inafis dari Polres Pelabuhan Pelawan yang melakukan sidik jari terhadap 149 orang warga Rohingya yang saat ini berada di tenda pengungsian di kawasan Lampu Pusing, Desa Karanggading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Sebelumnya, para pengungsi Rohingya meninggalkan kampungnya di Bangladesh dan lebih memilih pergi menggunakan jalur laut untuk mendarat di sejumlah pantai di Provinsi Aceh. Dan akhir Desember, warga negara asing ilegal tersebut telah sampai di perairan Langkat. Kepala Desa Karanggading, Agus Sanjaya, mengatakan atas dasar kemanusiaan masyarakat membantu memberikan makanan dan minuman terhadap 149 orang Rohingya yang saat ini berada di tenda darurat di tengah pulau yang berseberangan dengan pemukiman penduduk. Kurangnya pengawasan dan perairan di Indonesia membuat pengungsi Rohingya akan terus berdatangan. Saat ini Indonesia telah meminta bantuan dunia internasional dan mengintensifkan patroli di perairan lantaran meningkatkan tajam jumlah pengungsi Rohingya di wilayah Indonesia. Dan seluruh warga berpartisipasi lah dari bangunan pertama tentang makan ini. Karena bahasa semua makannya lagi bukan utamakan dan sampai ini hari masih sekitar 149 anak-anak dewasa. Bang, itu kapalnya karam nanti, Bang? Kapalnya bocor. Ada kebocoran, ini rencana mau ditarik, mau dapat penayan. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, sebanyak 26 orang perwira dan brigadir anggota Polres Mandailing Natal mendapatkan anugerah kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi sekaligus pelepasan Kapolsek Kecamatan Natal yang sudah memasuki masa Purnabakti. Seluruh anggota yang mendapatkan kenaikan pangkat disiram menggunakan mobil water cannon milik Polres Madida agar basah kuyup. Kegiatan ini merupakan tradisi sebagai simbol penghormatan kepada anggota yang berhasil dan bekerja keras serta dedikasi yang kuat terhadap tugas. Momen bahagia ini sekaligus dilengkapi dengan kegiatan pelepasan salah satu anggota yang sudah memasuki masa Purnabakti dengan tradisi pedang porah dan ucapan selamat jalan. Selain itu, beberapa personil yang berprestasi juga dalam acara ini mendapatkan reward karena berhasil menjalankan tugas dengan baik. Kenaikan pangkat, ya, para personil Polres Mandailing Natal yang mendapatkan anugerah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, itu baik perwira maupun brigadir. Jadi kita memberikan reward penghargaan kepada beberapa personil Polres Mandailing Natal maupun juga masyarakat yang berprestasi, yaitu termasuk juga 4 satker, yaitu ada Bakren, Satlantas, Satintel maupun SPKT. Kapolres Madida berharap dengan kenaikan pangkat anggota tersebut mampu memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja terhadap pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Pemirsa, wisatawan dari luar daerah ramai mengunjungi objek wisata Brastagi dan Danau Toba di Kabupaten Karo. Arus lalu lintas kendaraan di kawasan wisata tersebut terpantau padat dan lancar. Libur Tahun Baru 2024, objek wisata di Kabupaten Karo ramai dikunjungi wisatawan. Seperti wisata alam dataran tinggi Tanah Karo di Brastagi dan Danau Toba Tongging, Kecamatan Perek merupakan Kabupaten Karo yang sangat diminati pengunjung. Arus lalu lintas kendaraan bermotor dari luar daerah di jalur menuju kawasan wisata tersebut terpantau padat. Wisatawan berdatangan menggunakan kendaraan bermotor baik sepeda motor, mobil pribadi maupun bus pariwisata. Terlihat antrian panjang kendaraan di sejumlah titik akses menuju lokasi wisata. Selain itu banyak pengunjung yang menepikan kendaraannya di tepi jalan raya untuk menikmati panorama eksotik seperti pemandangan Danau Toba dari perbukitan. Pengendara kendaraan dihimbau untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas dan arahan petugas agar tetap tertib di antrian. Untuk keselamatan dan kelancaran bersama dalam mengisi liburan tahun baru dan juga libur sekolah, Kapolres Tanah Karo AKBP Wahyudi Rahman mengungkapkan pada operasi Lilin Toba Nataru, personil kepolisian, TNI dan instansi terkait telah siaga di pos pengamanan dan pos pelayanan di Brastagi, Tigapana, Perek dan lokasi tertentu yang rawan gangguan keamanan dan ketertiban serta kemacetan. Di jalur utama menuju objek wisata arus lalu lintas tetap lancar. Personil yang terlibat dalam operasi ada sekitar 122 orang. Ya, kemudian didukung oleh teman-teman dari TNI, kemudian juga dari Satpol PP. Kita semua menempatkan di pos pengamanan dan pos pelayanan yang ada di wilayah hukum Tanah Karo untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas dan juga menjaga keselamatan pengguna lalu lintas. Kamtibmas terjaga, kemudian Kamsel Tipcar Lantas juga terjaga. Arus lalu lintas di jalur wisata Tahun Baru di Kabupaten Karo meningkat signifikan, namun tetap lancar dan kondusif dengan pelayanan dan pengamanan petugas dan kesadaran masyarakat maupun wisatawan. Pemirsa, liburan awal Tahun Baru 2024 bagi warga masyarakat yang belum mempunyai rencana untuk berlibur, Pantai Pondok Permai bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan bersama keluarga. Pantai Pondok Permai merupakan pantai andalan Kabupaten Serdang Bedagai dalam menarik wisatawan lokal maupun luar kota untuk mengisi waktu liburan. Pantai yang terletak di Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cerbin, Kabupaten Serdang Bedagai, sekitar 60 menit jarak tempuh dari Medan ke lokasi tersebut. Pada libur Tahun Baru ini tercatat lebih dari 5.000 orang wisatawan lokal maupun luar kota yang datang di hari pertama libur Tahun Baru 2024. Salah seorang warga, Mirianto, mengatakan keunggulan dari wisata Pantai Pondok Permai ini terletak pada view pantai bebas ditambah pepohonan pinus yang menjulang tinggi di sepanjang pantai. Swafoto yang menarik keberhasilan pantainya, tempat makan terapung makanannya yang beragam jenis seafood maupun jenis ikan hasil tangkapan nelayan di laut menambah daya tarik tersendiri. Pertunjukan event setiap hari besar antara lain lomba nyanyi anak serta keramahan dari para pramusaji yang ada di Pantai Pondok Permai ini menjadi unggulan. Berharap wisatawan akan puas dan datang kembali ke objek wisata tersebut seperti yang dituturkan Martina, warga asal Tebing Tinggi yang memilih Pantai Pondok Permai menjadi pilihan libur tahun barunya. Menurutnya objek wisata ini menarik untuk dikunjungi, namun perlu perbaikan dari segi penempatan parkir yang lebih tertib dan pemesanan makanan yang cepat dan praktis. Makanannya enak, juga itu ada ini juga pentas musik gitu, jadi pantainya juga bagus, anak-anak suka bermain. Harapannya lebih ditingkatkan lagi dari segi kayak parkir, ini tadi ngambil parkir susah kali. Udah itu pelayanan dari tempat makannya juga harus lebih cepat lagi karena lama menunggu tadi untuk makan. Para pengunjung berharap petugas kepolisian di setiap liburan untuk mengantisipasi kemacetan di sejumlah ruas pintu masuk dan keluar Pantai Cerbin.
Pemirsa, mengisi liburan tahun baru 2024, di saat musim hujan dan cuaca ekstrim, waterpark ramai dikunjungi warga sebagai wahana aman tempat rekreasi air bersama keluarga. Cuaca ekstrim melanda Labuhan Batu Utara dan sekitarnya sejak pertengahan Desember hingga tahun baru 1 Januari 2024. Objek wisata waterpark yang berlokasi di Dusun Rantau Betul, Desa Sukaramai, Kecamatan Kuala Hulu, ramai dikunjungi warga sebagai salah satu lokasi objek wisata air teraman. Untuk mengisi liburan tahun baru bersama keluarga, sebagian besar adalah kaum ibu dan anak-anak. Salah seorang pengunjung Boru Badurung mengatakan mereka dari Pangkalan Kerinci datang ke Lapura selain mengunjungi keluarga dan juga liburan tahun baru dengan memilih tempat rekreasi aman dan bersih. Ada keluarga di sini. Terus keluarga kami itu memilih liburan anak-anak di sini. Kami di sini merasa nyaman. Apalagi dengan cuaca seperti ini, kita memilih di sini ya lebih nyaman aja. Dan untuk anak-anak ya aman lah. Kalau misalnya kita di wisata yang alam terbuka, takutnya nanti melahirkan cuaca sekarang kurang bagus. Jadi menurut kami ya ini pilihan utama buat keluarga kami mengisi liburan kita di tahun baru ini. Pengelola waterpark Ridi Astri menjelaskan waterpark ini dirancang khusus untuk anak-anak seperti siswa TK, SD, dan SMP dan dibuka setiap hari untuk membantu bagi keluarga menengah ke bawah menikmati fasilitas dan suasana waterpark. Pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional untuk harga tiket masuk sebesar Rp20.000 dan mendapat bonus potongan mulai dari 20 hingga 40%. Sedangkan hari Senin, Selasa, dan Rabu harga tiket sebesar Rp15.000 per orang. Kali dominan sekali untuk anak-anak gitu. Karena kan wahananya memang kayak ada perosotan, ada mandi busa gitu kan. Jadi untuk anak-anak TK, SD, SMP gitu. Tapi kita karena ada kolam kita yang lumayan besar gitu kan. Jadi memang ya terpenuhi juga untuk anak-anak yang dewasa untuk berenang. Ini bukanya operasionalnya setiap hari, Pak. Jadi yang dominan kali ya kami kalau di hari biasa ya Senin ke Kamis itu kayak anak-anak renang gitu kan. Guru-guru olahraga yang sudah memang bekerjasama dengan pengelola waterpark Rinwijaya. Meskipun waterpark menyediakan ragam jenis makanan dan minuman, namun pihak pengelola membebaskan pengunjung membawa makanan dan minuman sendiri ke dalam lokasi waterpark. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.